Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Marifatul Putri dengan NPM 22120111645. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis putusan Mahkamah Agung nomor 816K garing Perdata Khusus Pilot garing 2015. Yang pertama, kronologi kasus. Kasus kepalitan CV Joyo Mulyo bermula ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2012 dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para krediturnya, terutama pada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank UOB Indonesia. Hal ini mendorong PT Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot ke Pengadilan Niaga, Surabaya. Kemudian pengadilan menjatuhkan putusan nomor 37 garing pilot garing 2012 garing PN Niaga Surabaya yang menyatakan CV Joyo Mulyo dalam keadaan pilot sekaligus mengangkat Tommy Siregar SHLLM sebagai kurator. Proses kepailitan berlanjut dengan diadakannya rapat pencocokan piutang pada 14 Maret 2013 yang menetapkan 4 kreditur utama, yaitu PT BRI dengan hutang CV Joyo Mulyo sebesar 35,7 miliar rupiah sebagai kreditur separatis. Kemudian PT Bank UOB dengan hutang CV Joyo Mulyo sebesar 26,1 miliar rupiah sebagai kreditur separatis. Kemudian karyawan CV Joyo Mulyo sebagai kreditur preven dan PT Asuransi Beringin sebagai kreditur konkuren. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2013, CV Joyo Mulyo secara resmi dinyatakan insolven melalui penetapan hakim pengawas. Insolven dianggap sebagai keadaan di mana orang atau perusahaan tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar utangnya. Kemudian sengketa ini semakin kompleks dengan adanya pengunduran diri dari kurator terdahulu, yaitu Tommy Siregar, dan diangkatlah kurator pengganti yaitu Muhammad Idris dan Ana Lydia Yusuf pada tanggal 12 November 2014. Kurator pengganti kemudian melanjutkan proses pembersihan harta pilot dengan melakukan lelang aset melalui KPP KNL atau Kantor Pelayanan dan KPKNL Surabaya. Lelang aset berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin pabrik dilakukan beberapa kali hingga akhirnya terjual pada lelang ketiga dengan total hasil sebesar 12 miliar rupiah. Setelah itu, kurator menyusun dan hakim mengawas mengesahkan daftar pembagian kreditor pada 7 Mei 2015 yang kemudian diumumkan di surat kabar pada 11 Mei 2015 dengan memberikan waktu 7 hari bagi kreditur untuk mengajukan keberatan. BRI sebagai kreditur separatis mengajukan keberatan terhadap pembagian kepada kreditur preven, yaitu mantan karyawan CV Joyo Mulyo yang menerima pembayaran 100% dari tagihan mereka sebesar 4 miliar dengan alasan melanggar UU Kepalitan dan putusan MK nomor 64 garing PUU garing 9 garing 2013 yang seharusnya hanya mengutamakan upah tertunggak bukan seluruh hak pekerja. Keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, namun ditolak dengan alasan ketidaksesuaian posita dan petitum, serta menghukum PT BRI membayar biaya perkara 1,7 juta rupiah. Tidak puas dengan putusan ini, akhirnya PT BRI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang kedua, alasan mengajukan permohonan kasasi. BRI mengajukan permohonan kasasi dengan alasan utama keberatan terhadap pembagian tagihan kepada mantan karyawan CV Joyo Mulyo sebagai kreditur preven. Alasan lain mengajukan kasasi adalah ketidakjelasan dasar hukum tagihan karyawan diajukan oleh kurator. BRI menilai kurator tidak memenuhi kewajibannya untuk memverifikasi dan merinci tagihan secara transparansi sesuai pasal 69 Undang-Undang Kepailitan. 3. Pertimbangan hakim. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT BRI dengan pertimbangan hukum yang mendalam. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksinkronan antara gugatan atau posita dan petitum yang diajukan oleh BRI. Meskipun dalam posita BRI hanya mengajukan keberatan terhadap pembagian tagihan kepada mantan karyawan CV Joyo Mulyo sebagai kreditur preven, dalam petitumnya BRI meminta penolakan terhadap seluruh daftar pembagian hasil lelang harta pilot. Ketidaksesuaian ini dinilai sebagai
suatu kelemahan fundamental yang membuat gugatan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang baik. Yang keempat, akibat hukum terhadap para pihak. Yang pertama bagi debitur, yaitu CV Joyo Mulyo. Putusan Mahkamah Agung nomor 816 K garing Perdata Khusus Pilot garing 2015 menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berlapis bagi para pihak yang terlibat. Bagi kreditur CV Joyo Mulyo beserta pengurusnya, putusan ini mempertegas status kepailitan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana mereka kehilangan hak pengurusan atas harta pailit yang sepenuhnya beralih kepada kurator. Proses pemberesan aset melalui lelang yang telah dilakukan pun tetap berlaku secara hukum. Kemudian yang kedua, akibat hukum bagi kreditur separatis yaitu BRI dan Bank UAB. Putusan Mahkamah nomor 816 K garing Perdata Khusus Pilot garing 2015 menetapkan pembayaran lelang tetap mengutamakan kreditur preferent untuk bagian upah sesuai dengan putusan MK nomor 67 garing PUU 11 garing 2013. Kemudian hak tanggungan atau fidusia BRI hanya berlaku untuk sisa hasil lelang setelah pembayaran upah karyawan. Bagi kreditur preferent atau mantan karyawan berhak menerima pembayaran 100% untuk tagihan upah tertunggak sesuai hierarki prioritas UU Kepailitan dan putusan MK. Putusan Mahkamah Agung nomor 816 K garing Perdata Khusus Pilot garing 2015 menegaskan bahwa pembagian tanpa pemisahan antara upah dan hak pekerja lainnya seperti pesangon tidak melanggar hukum selama sesuai dengan bukti yang dianjurkan oleh kurator. Adapun kreditur konkuren atau PT Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur hanya berhak atas sisa hasil lelang setelah dipenuhi hak kreditur preferent dan separatis. Kemudian yang terakhir bagi pihak ketiga yaitu kurator dan hakim pengawas. Putusan ini berfungsi sebagai penguatan kewenangan sekaligus pengingat akan pentingnya transparansi dan proses verifikasi tagihan kreditur serta sistematik putusan MA. Ini menciptakan presiden hukum yang jelas mengenai hierarki prioritas kreditur dalam proses kepailitan, khususnya terkait perlindungan hak pekerja, serta menegaskan prinsip kepastian hukum dengan mengakhiri sengketa pembagian harta pailit. Putusan ini juga memberikan pembelajaran penting tentang teknis penyusunan gugatan yang harus konsisten antara dasar gugatan dan tuntutan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara pihak, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.